Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan yang ke-26 dalam pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Pada pertemuan yang ke-26 ini kita akan membaca bait syair yang ke-17 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 36. Pada bait syair ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, yaitu yang menuliskan syair-syair Manhajul Haq ini, akan menyampaikan kepada kita tentang permasalahan iman kepada para rasul setelah beliau sebelumnya menyampaikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Maka pada bait syair yang ke-17 ini dan beberapa bait syair setelahnya, beliau ingin menerangkan kepada kita tentang al-imanu birusul, yaitu beriman kepada para rasul. Beliau rahimahullah mengatakan, "Wa nashhadu anna Allah arsala rusulahu bi ayatihi lil khalqi tahdi wa turshidu." Wa nashhadu, dan kita bersaksi, yaitu mengimani, ya, bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya. Allah mengutus para rasulnya bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, yaitu dengan wahyu Allah Ta'ala, lil khalqi, kepada seluruh makhluk, tahdi wa turshidu, yang mana para rasul itu memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan, ya. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menerangkan, wa nashhadu ay wa nuqirru aidan wa nu'minu. Wa nashhadu ay, yaitu maksudnya adalah wa nuqirru aidan, dan kita juga mengikrarkan, mengakui, wa nu'minu, dan mengimaninya, dan mengimani, ya, anna Allah arsala rusulahu, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus para rasulnya, ay ba'atha rusulahul kirama mubashshirina wa munzirin, yaitu Allah Ta'ala mengutus para rasulnya, para rasul yang mulia, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Mubashirin, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau mengikuti para rasul tersebut dengan mentaati Allah Ta'ala, dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang memberikan kabar gembira kepada mereka dengan, yakni, kemuliaan yang Allah berikan di surga nanti. Dan munzirin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari para rasul tersebut, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan peringatan berupa siksaan Allah dan hukuman Allah Ta'ala di neraka. Inilah di antara tugas para rasul, yang memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umat manusia. Arsalahum bi ayatihi, Allah Ta'ala mengutus mereka dengan ayat-ayatnya. Wal ayatu hiyal alamatul zahiratu wal hujjatul bayyinatu ad-dallatu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang artinya adalah tanda-tanda, hiyal alamatul zahiratu, adalah tanda-tanda yang nyata, yang nampak jelas, wal hujjatul bayyinatu, dan hujjah yang jelas, yang gamblang, ad-dallatu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya nau'ani, dan ayat itu ada dua macam. Ayatun matluwatun wa ilaiha yushiru nazimu, wa ayatun musyahadatun mar'iyatun wa hiya makhluqatullahi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Allah Ta'ala itu ada dua macam, ya, ayat-ayat yang Allah berikan kepada makhluknya ada dua macam, yang semuanya itu menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah ayatun matluwatun, ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca, yang ini berupa wahyu, ya, disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia, yang bisa dibaca oleh umat manusia berupa wahyu Allah Ta'ala ini. Di antaranya adalah Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lain, ya. Ya, jadi ayatun matluwah, ayat-ayat yang dibaca. Wa ilaiha yushirun nazimu, dan kepada ayat inilah pembuat syair, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, memberikan isyarat, yaitu ayat-ayat yang disebutkan dalam syair ini, ya, bi ayatihi,
arsala rusulahu bi ayatihi, ini yang dimaksud adalah ayat-ayat matluah tadi, itu berupa wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dengan membawa wahyunya, dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayatun musyahadatun mar'iyatun, dan yang kedua dari ayat-ayat yang menunjukkan kepada Allah Ta'ala adalah ayatun musyahadatun, ayat-ayat yang bisa disaksikan, mar'iyatun yang bisa dilihat, wahya makhluqatullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu seluruh makhluk Allah Ta'ala. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang besar ataupun yang kecil, ya, seluruhnya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang menunjukkan akan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan akan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya ini kalau kita mau memperhatikan akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bi ayatihi, maka di sini Syekh mengatakan bi ayatihi dalam ayat di atas tadi, bi ayatihi ay bi wahyihil munazzal. Bi ayatihi dengan ayat-ayatnya maksudnya adalah dengan wahyunya yang diturunkan. Ya, dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada kewajiban seorang rasul itu, ya, tidak ada kewajiban rasul itu melainkan al-balaghul mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, yang jelas. Ini kewajiban rasul hanyalah menyampaikan dari Allah Ta'ala. Mereka tidak mengada-adakan ajaran dari diri mereka sendiri, tetapi apa yang mereka sampaikan semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa nu'minu bidzalik, maka kita mengimani hal itu. Wa nu'minu anna ar-rusula ballaghul balaghal mubina, dan kita juga mengimani bahwasanya para rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, yang jelas, ya. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang amanah, ya, telah menunaikan amanah tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa ballaghu wahyallahi tabaraka wa ta'ala wa tanzilahu ila an-nasi kama amarahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan mereka menyampaikan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala dan apa yang Allah turunkan ini kepada manusia. Para rasul tersebut telah menyampaikannya kepada manusia kama amarahumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi mereka adalah para rasul yang Allah pilih, yang memiliki sifat amanah, sehingga mereka ditugasi untuk menyampaikan wahyu, dan mereka pun telah menunaikan amanah tersebut dengan menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau telah menyampaikan seluruhnya apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Maka cukup bagi kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lil khalqi, ya. Jadi di sini dikatakan dalam syair tadi, arsala rusulahu bi ayatihi lil khalqi. Allah Ta'ala mengutus para rasulnya, ya, dengan ayat-ayatnya lil khalqi, tahdi wa turshidu, ya, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada makhluk, kepada umat manusia. Lil khalqi, yakni para rasul tersebut diutus, ya, yang menjadi sasarannya adalah makhluk Allah Ta'ala, yaitu manusia, ya, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 165, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, yaitu agar tidak ada lagi bagi manusia hujjah atas Allah Ta'ala, tidak ada lagi bagi manusia argumentasi bagi manusia tersebut untuk membantah Allah Ta'ala ba'da ar-rusul, setelah diutusnya para rasul tersebut. Yakni para rasul tersebut diutus oleh Allah Ta'ala iqamatan lil hujjati, untuk menegakkan hujjahnya Allah Ta'ala, wa izalatan lil ma'dzirati wa ibanatan lis sabil, ya. Jadi para rasul tersebut diutus dalam rangka untuk menegakkan hujjahnya Allah Ta'ala kepada manusia, sehingga manusia tidak lagi bisa membantah hujjah Allah Ta'ala ini, ya. Wa izalatan lil ma'dzirah, dan menghilangkan ma'dzirah, menghilangkan uzur, menghilangkan alasan-alasan bagi manusia. Ini maksudnya adalah dengan diutusnya para rasul ini tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan, saya tidak diutus orang pun yang menerangkan kepada saya bahwasanya saya harus beribadah, ya. Ini alasan, ya. Jadi sudah dihapus atau dihilangkan alasan tersebut dengan diutusnya para rasul. Wa ibanatan lis sabil, dan sebagai penjelasan terhadap jalan yang mestinya ditempuh oleh umat manusia
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam, atau hikmah di antara hikmah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tsumma bayyana muhimmatar rusuli. Kemudian Syekh An-Nazim, yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala, menjelaskan muhimmatar rusul, tugasnya para rasul, ya. Tugasnya para rasul yang membawa wahyu Allah taala itu adalah apa? Faqal tahdi wa turshidu, yaitu memberikan petunjuk dan bimbingan. Tahdi wa turshidu, memberikan petunjuk dan bimbingan. Wal muradu bil hidayati ay hidayatud dalalati wal irsyadi. Yang dimaksud dengan hidayah di sini dalam kalimat tahdi, para rasul itu memberikan hidayah, ya. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatud dalalah, yaitu hidayah yang berupa petunjuk, wal irsyadi, dan bimbingan. Ini para rasul itu hanya bisa menunjukkan kepada kita, kepada umat manusia, ini loh jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini yang lurus, ini yang bengkok, ya. Ikutilah jalan yang lurus, ya. Jauhilah jalan yang bengkok, ikutilah jalan yang benar, jauhilah jalan yang salah, dan seterusnya. Para rasul hanya bisa menunjukkan dan membimbing, mengarahkan, ya kan. Itu hidayah yang bisa dilakukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga orang-orang yang menjadi penerus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, wahai rasul, sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Memberikan hidayah di sini maksudnya adalah ay tadullu wa turshidu, memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan, arahan, ya. Para rasul hanya bisa memberikan bimbingan dan arahan, memberikan petunjuk. Adapun yakni hidayah yang maksudnya adalah seseorang menjadi menerima petunjuk tersebut, mengamalkan petunjuk tersebut, maka inilah yang disebut dengan hidayatut taufik. Dan hidayah taufik ini, ya, tidak dikuasai oleh para rasul. Para rasul tidak bisa menjadikan seseorang itu menerima hidayah tersebut. Para rasul tidak bisa menjadikan seseorang itu beriman. Yang bisa menjadikan seseorang itu beriman hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka diterangkan di sini, amma hidayatut taufiqi fahadhihi laysat illa lillahi tabaraka wa ta'ala rabbil alamin. Adapun hidayah taufik, maka hidayah ini bukanlah atau tidaklah ada illa lillahi, kecuali milik Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali hanya dikuasai oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbil alamin, sebagai Rabb alam semesta, sebagai Tuhannya alam semesta, yang menguasai, yang memiliki alam semesta ini. Jadi hidayah taufik itu yaitu yang menjadikan seseorang menerima petunjuk, menerima bimbingan, ya, mengamalkan, ya, kebenaran. Itu semua adalah di bawah kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan seseorang menerima petunjuk Allah ta'ala kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, laisa 'alaika hudahum, ya, bukanlah kewajiban engkau wahai rasul menjadikan mereka itu menerima petunjuk, hudahum, ya, menunjukkan kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka, maksudnya adalah hidayah taufik. Bukanlah kewajibanmu untuk memberikan taufik hidayah kepada mereka, menjadikan mereka beriman, bukanlah tugasmu, ya, karena itu adalah haknya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nah, maksudnya hidayah ini, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, maksudnya adalah hidayah taufik. Engkau tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai. Maka di sini kita tahu bahwasanya yang namanya hidayah itu ada dua, yaitu hidayatud dalalati wal irsyad dan hidayatut taufik. Yang pertama itu bisa dimiliki oleh para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, sedangkan yang kedua hidayatut taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di akhir pertemuan ini kita seperti biasa akan menuliskan, menyampaikan beberapa kesimpulan ataupun pelajaran, ya. Yang pertama adalah wajib untuk beriman kepada para rasul Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengutus para rasul. Makna dari wajib mengimani para rasul diantaranya adalah mengimani bahwa Allah mengutus para rasul, ya, sebagai pemberi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia, serta memberi kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Jadi kita mengimani bahwa Allah mengutus para rasul. Ini yang menjadi intinya. Inti dari iman kepada para rasul adalah kita mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul, ya. Baik.
Kemudian yang kedua, wajib mengimani bahwa yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya adalah benar-benar wahyu dari Allah, ya. Yang disampaikan para rasul kepada umatnya adalah benar-benar wahyu dari Allah, bukan sesuatu yang mereka ada-adakan sendiri. Namanya saja yaitu utusan, ya. Mereka adalah hanya menyampaikan dari Allah Ta'ala saja yang mengutus mereka, sehingga mereka tidak berhak membuat syariat sendiri, tidak berhak membuat aturan sendiri, ajaran sendiri, tetapi itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, para rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah tersebut, dan kita beriman bahwa mereka telah menunaikan amanah tersebut dengan sempurna. Ini diantara keimanan kita kepada para rasul, bahwasanya, ya, para rasul alaihi wassalatu wassalam telah menunaikan amanah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia dengan sempurna sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh para rasul dalam risalah yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara hikmah Allah menurunkan wahyu dan mengutus para rasul adalah yang pertama sebagai hujah atas manusia, ya, sebagai hujah atas manusia. Yang kedua adalah untuk menghilangkan alasan manusia dalam mereka tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala, maka sudah dihilangkan sudah alasan yang bisa mereka sampaikan, yaitu dengan diutusnya para rasul tersebut. Nggak ada lagi alasan bagi mereka, karena semuanya sudah mendapatkan ini keterangan dari para rasul alaihi wassalam. Dan yang ketiga, di antara hikmah yang terbesar adalah sebagai penjelas jalan bagi manusia, penjelas jalan bagi manusia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka cara untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengikuti apa yang dituntunkan oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, hidayah ada dua macam. Ya, hidayah ada dua macam. Hidayah yang berupa petunjuk dan bimbingan, ya. Hidayah yang berupa petunjuk dan bimbingan dan penjelasan, maka ini adalah hidayah yang mampu diberikan oleh para rasul dan juga oleh para penerus mereka. Ya, seperti kita yang memiliki ilmu, ya, seperti kita, antum dan seluruhnya kaum muslimin yang memiliki ilmu tentang sesuatu, ya, dari agama ini, maka dia bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan hidayah berupa petunjuk, ya, bimbingan dan penjelasan tentang agama ini. Tetapi kita tidak bisa menjadikan orang yang kita sampaikan petunjuk ini menerima apa yang kita sampaikan. Yang bisa menjadikan seseorang menerima apa yang kita sampaikan hanyalah Allah Ta'ala, yaitu dengan taufiknya. Maka yang kedua adalah hidayah yang berupa taufik, ya, hidayah yang berupa taufik, yang itu, ya, hidayah ini yaitu yang menjadikan manusia mau menerima dan mengamalkan petunjuk dan bimbingan tersebut. Hidayah yang menjadikan manusia mau menerima dan mengamalkan petunjuk dan bimbingan tersebut. Ini disebut hidayah taufik. Nah, hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan hidayah taufik kepada seorang pun, meskipun dia adalah orang yang sangat dia cintai. Sebagaimana tadi disebutkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, tidak bisa memberikan hidayah, yaitu taufik, kepada orang yang engkau cintai, ya. Tetapi Allah lah yang memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, inilah beberapa pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca pada pertemuan yang ke-26 ini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.